Syiah hanya karena leluhurnya ada 5 nama atau 6 nama yang dikalahkan sebagai Imam Syiah. Jadi Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Husain, kemudian Ali Abidin, Muhammad Bakir dan Syekh Ja'far. Ini klaim saja benar. Dan tadi beliau sudah menyampaikan dengan bagus. Kemudian tadi pertanyaan mengenai mursyid tadi ya. Iya. Mengenai mursyid ya. Yang ditanya apanya itu? Oh iya. Jadi sebenarnya sumber-sumber primer yang lebih bagus itu memang dari Cirebon. Apakah itu tadi yang disebutkan dari Tajam Penagiri maupun juga negara Kertabuhi maupun juga tadi beberapa stasiun yang disebut beliau. Dan saya sebagian memiliki kopinya. Sedangkan dari arah yang di luar Jawa itu banyak sekali. Saya bersama beliau beberapa tahun yang lalu sebelum Ramadan ya, itu datang ke Patani ya. Kemudian di Patani itu ada namanya suatu Khazanah Fatoniyah. Sekarang ada di Kuala Lumpur. Itu berisi manuskrip ya, yang luar biasa melimpahnya, dan saya membawanya 16 jilid ya, dari Khazanah Fatoniyah yang juga sebenarnya merupakan khazanah yang berasal dari tradisi literatur Melayu yang ada di Semenanjung Melayu itu. Sebagian besar ya bisa dapatkan ada bahasa Arab, ada bahasa Melayu tapi tulisan Arab. Jadi dihubungkan dengan Jawi, huruf Jawi ya. Nah, tapi yang penting pertanyaan tadi sebenarnya apa? Sebenarnya siapa gurunya Syekh Sinar itu? Maka kita akan menguak di sini bahwa tadi saya sudah bilang bahwa Syekh Sinar itu terkait Satoriyah dan Qadiriyah sebelum ke Akmaliyah. Nah, saya punya silsilah Satoriyah itu ada 3 silsilah. Silsilah Satoriyah dari Syekh Sinar, satu dari Sunan Gunung Jati, itu sama sebenarnya, sama-sama juga dari Datuk Kafi, dan satu dari Sunan Giri, ada perbedaan, dan satu dari Syekh Abdul Muhyi, ini berbeda, ini jalur ke Singkel, jalur ke Gubes, yaitu ke Syekh Kusasi dan Ibrahim Muradi. Nah, Satoriyah ini beliau mendapatkan dari Datuk Kafi dapat dari Datuk Ahmad dan seterusnya sampai ke Abdul Khan, karena Abdul itu murid langsung dari Syekh Muhammad Abdullah Satori. Jadi muassisnya Satoriyah itu adalah Muhammad Abdul Satori, itu punya murid Abdul Khan. Abdul Khan punya anak Jalaluddin punya anak ya, Jamaluddin dan Salahuddin punya anak Isa Nurullah, kemudian Nurullah punya anak Ahmad dan Soleh dan Ahmad ya. Ahmad punya anak Datuk Kafi, Soleh punya anak Syekh Sidin. Ini Satoriyah. Nah, kalau itu di penusunan Satoriyah, kalau kita baca dalam seluruh literatur seperti itu oleh Syekh Nasr dalam Ensiklopedia Tasawuf, maka handbooknya Satoriyah sebelum Abdul Singkel itu 3 buku. Itu namanya Bahrul Lahud. Ini saya punya kitabnya. Ini dalam sempurna banyak sekali. Dan kemarin saya dapat dari Pak Bambang. Ada Pak Bambang di sini? Dokter Iwan. Launching. Nah, ini sebenarnya itu kitab Bahrul Lahud yang saya juga punya. Ada Bahrul Hayat. Ini masalah metodologi. Itu mencapai Sator dari kecepatan. Dan kemudian yang terakhir yang juga banyak beredar sebenarnya namanya kitab Jawahirul Homs. Jawahirul Homs itu praktek sehari-hari ubudiahnya Satoriyah. Jadi kalau ingin tahu ubudiahnya sejenak, ya lihat Jawahirul Homs tadi. Bagaimana jalan pendekatannya pada Allah, itu lihat namanya
ketuhanan yang manusia dan alam itu ada dalam kitab namanya Bahrul Lahud. Jadi mengenai konsep ketuhanan manusia dan alam ini di Bahrul Lahud. Mengenai perjalanan manusia dari etapa ke etapa itu Bahrul Hayat. Dan mengenai amalan syariat sehari-hari itu di dalam kitab Jawahirul itu kitab Satoriyah sebelum Sikel yang kemudian punya seorang khalifah di sini Abdul Muhi lalu mengembangkan terus sampai ke keraton Sulu, keraton Jogja, sehingga Satoriyah keraton baik itu Kanoman, Kasepuhan, Kecilpur, Kaprabon itu berbeda dengan Satoriyah yang ada di keraton Jogja karena galurnya berbeda. Ini galur langsung ke Sunan Gunung Jati dan Syekh Jenar. Saya ini galur Abdul Muhi tapi tidak melalui Wali Songo. Abdul Muhi melalui Biro Sikel ke Gusasi dan Dibergoli sampai nanti ke Sibotullah dan baru sampai ke Satori. Sehingga sebenarnya untuk memahami bagaimana tasawufnya Syekh Jenar jelas dia Satori. Adapun kemudian dia dapat qadiriyah itu dari namanya Syekh Ismail. Yang saya pernah sama beliau itu berkunjung ke tanah Malaka, di sana ada pulau besar namanya. Kalau Bapak tanah saya Pulau Upi. Nah, Pulau Upi itu di sana ada Syekh Abdul Malik Syekh Ismail. Ini cucu dari Syekh Abdul Qadir Jalani. Dan beliau ini punya anak namanya Tok Putih. Di sana ada Tok Putih. Dalam Bapak tanah Jawa dikatakan yaitu bahwa Sunan Bonang dan Sunan Giri ketika mau pergi haji mampir ke Malaka berjumpa dengan seorang guru yang dikenal dengan darah putih. Saya namanya Tok Putih anaknya siapa? Syekh Ismail ini. Tapi Syekh Ismail jauh lebih tua daripada Sunan Giri dan Sunan Bonang, maka dia tidak berguru pada anaknya, berguru pada Syekh Ismail ini. Yang ini adalah cucu langsung dari Syekh Abdul Qadir. Nah, kemudian setelah beliau banyak melaksanakan tafakur, kontemplasi dan mujahadah, pendekatan intelektual approach dan spiritual approach, akan menggunakan konsep yang tadi saya bilang mustahid, yang kemudian menjadikanlah Thariqat Akmaliyah. Nah, Thariqat Akmaliyah itu merupakan suatu sintesa sebagai Thariqat TGN, Qadiriyah Naqsyabandiyah itu yang di Arnhem maupun di Surabaya, Asrori. Maka beliau dikenal dengan Thariqat Akmaliyah, dinisbatkan oleh Syekhul Akmal sebagaimana Thariqat Akbariyah dinisbatkan pada Syekhul Akbar. Apa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa beliau ini ada dua pendekatan secara evolutif dan secara revolusi. Jadi mau jalan pelan boleh, jalan revolusioner boleh. Hanya memang beliau membagi orang itu ada 4 kategori. Ada tipe kontemplernum, ada tipe penghayat, ada tipe dia ada seorang pengabdi, dan tiga-tiganya ini. Maka kata beliau seorang mursyid, seorang guru Kang Pinandito, dia harus tipe semuanya, tipe seorang perenung, tipe seorang penghayat, tipe seorang pengabdi. So, kalau kita tidak bisa bedakan bagaimana? Ada seorang guru punya murid banyak dan memiliki karakteristik dan khas berbeda-beda, tapi juga step yang sama. Ada orang yang tipe perenung, maka lebih banyak dengan perenungan. Tipe penghayat banyak dikir-dikir. Tipe pengabdi dia banyak melakukan khidmat atau servis. Nah, sementara perlu sekarang ada orang yang tidak punya tiga itu gimana? Diajak merenung, ngelamun. Jadi tafakur ujungnya bagaimana budiakan lele, jangkrik. Jadi arahnya ke thinking, bukan kontemplasi. Kalau kan itu berpikir radikal, akar-akar. Tapi kalau thinking itu pikir, bukan tafakur, itu berpikir praktis, to understanding, to decision making, atau to problem solving, itu berpikir sehari-hari. Nah, banyak murid-murid diajak tafakur ujungnya ke berpikir sehari-hari tadi merenung apa caranya membudayakan cacing gitu. Asal dari ke arah cacing tadi. Ada lagi tipe bukan dia penghayat, diajak pikir ngantuk. Kapan tekon ini? Kan? Ngantuk banget. Maka tiba orang yang tidak bukan perenung, bukan penghayat, maka harus diberi
amalan terakhir tadi itu tipe pengabdi. Dia sudah banyak khidmah, sudah banyak melayani, ya, melayani guru, melayani orang tua, melayani sesama, ya, supaya dia bisa mungkur awak ngadep nang Gusti Allah. Jadi latihan ini mungkur kadonya ngadep akhirat, kemudian mungkur, ya, awak ini ngadep nang Gusti. Itu caranya dengan cara negasi ego. Bagaimana negasi ego? Dengan cara khidmat. Dan orang melayani manusia yang tidak ada di balik kecuali dilayani Allah. Fa'inna man tuwaru fasama waj. Karena wanah faktu fihi birruhi, dan aku tiupkan ruhku dalam manusia. Ya, ini perlu saya sampaikan, ya. Nah, kemudian bagaimana kalau orang itu sudah diajak tafakur, ya ngelamun, diajak zikir, ya diajak berkhidmat melayani, ya malas, dan juga menjadi man for himself, melayani tapi tidak ikhlas, gimana? Ya, ada tipe begini, ada. Maka dia tetap boleh jadi murid tasawuf, murid thariqat, tapi bagaimana agar dia selamat, ya, dari api neraka dan masuk surga. Karena targetnya orang bertasawuf itu bukan sekedar selamat dari api neraka dan masuk surga, tapi sampai pada yang punya surga. Ya, ya. Jadi orang berthariqat itu bukan hanya sekedar untuk bisa masuk surga, tapi bisa sampai, ya, yang punya surga. Kalau ada seorang laki-laki datang ke orang perempuan, itu di sana dia mendapatkan suguhan yang enak-enak, senang dia. Tapi lebih senang lagi kalau mendapat yang nyuguh, yang sobirin. Datang ke seorang janda, umpama janda, sana dinilai makan khas turbo yang enak-enak, senang karena welcome. Pulang itu cerita sudah senang sekali. Tapi satu kali dia datang lagi, bahwa ternyata dia tidak hanya dapat suguhan, tapi mendapatkan hati dari sang penyuh. Wah, suguhan itu sudah nggak ada, lupa sudah. Nah, begitu orang sufi itu. Jadi orang sufi sebenarnya untuk menuju bukan hanya sudah mendapatkan surga, tapi pada yang memiliki surga zat tadi itu. Jadi kita istilahnya sudah bagi-bagi. Makanya thariqat akmali itu sangat bersifat individual dan spesifik, tidak semua orang sama militannya ini. Jadi misalnya ada ini tipe kita dulu, ini tipe pemikir, ya tidak banyak militan, merenung ini, ya. Walaupun tetap ada amal standar, itu amal wajib, yaitu syari. Kalau kita bicara mengenai derajat, ya, jangan bicara mengenai amal wajib. Orang wajib itu sama, orang ulama, orang awam, ya, orang kaya, orang miskin, orang sufi dan bukan sufi sama. Ini bukan untuk meraih apa-apa ini standar. Maka untuk satu yang dapat nilai plus, ya, maka harus ada nilai lebih. Nah, maka pada orang-orang seperti ini, ya, orang-orang yang diharapkan bisa menjadi mursyid itu adalah orang yang bisa menjadi tipe perenung, tipe pengayat, juga tipe pengab. Ini ideal type memang ini, ya, ideal. Jadi dikatakan jalmolinuih, itu yang dikatakan sebagai, ya, insan kamil, perfect, ya. Itu juga dikatakan sebagai aku sawuto, itu juga dikatakan sebagai jati ningrat, dan sebagainya, itu semuanya satu, ya. Nah, saya kira itu yang kemudian mengenai tadi agak pertanyaan mengenai istri, ya. Jadi kalau di dalam babat Melayu namanya sebutin Fatimah, saya lupa, ya, namanya sebutin Fatimah, siapa yang tanya saya? Jadi saya sendiri bukan tidak menikah, ya, tapi menikahnya waktu dia di Malaka, ya, di Malaka. Sampai sekarang pun kalau kita datang ke Malaka, multi etnis, ya, ada orang Persia, bahkan orang Kudus banyak, mata biru di Malaka itu banyak sekali. Terus di Aceh juga ada, Melayu ada, Cina ada. Nah, di situ menikah dengan namanya Sayyidah Fatimah, ya. Nah, Sayyidah Fatimah ini nanti punya anak 3, ya, yaitu Abdul Kohar, dalam bahasa Persia disebut Pardut dan Bardut, ya. Dalam teks ada namanya Pardut dan Bardut. Nah, punya anak lagi Zainab. Nanti kelak, ya, Zainab itu dinikahi Sunan Joko, punya anak 3, Sunan Panggung di Tegal Dana, punya Ratu Mandoko dan Ratu Cempoko. Ratu Cempoko dinikahi Sultan Tenggono,
teman-teman itu kok dinikahi yakin pengging. Sekarang kita sudah punya gambaran peta genealogi ini bahwa kenapa kok Syekh Sejenak itu dakwanya ke pengging. Nah, ini dan saya belum terungkap semua orang ahli sejarah untuk dengarkan keterangan saya ini. Saya kira dulu sejarah bahwa ternyata siapa yang yakin pengging itu? Itu putra Handoyo-ningrat. Nah, kalau kita cari babat Pajang atau babat Demak, itu juga tanah Jawa sama yang Semenisma, maka ayah daripada Handoyo-ningrat itu adalah namanya Joko Sengoro atau Jo Sengoro. Ternyata, ya, ini saya menemukan lagi yang lebih teliti lagi. Joko Sengoro itu adalah saudara dari Walang Sungsang, saudara dari Cakrabuana. Karena anaknya Raja Siulang itu ada 3 yang mengembara itu, yaitu Joko Sengoro, Walang Sungsang, dan Pian Santan dari Sarifah Mudaim dinikahi Abdullah menjadi melahirkan Sarif Jayatowo. Walang Sungsang menjadi Cakrabuana. Ketika pergi haji mendapat gelar Ki Somatullah. Ya. Nah, kemudian Joko Sengoro ini ya kemudian datang ke daerah Pengging. Ya, di sana menjadi sang penambang. Jadi sang penambang itu yang bertanggung jawab dalam masalah penambangan di sana. Sehingga banyak keturunan di tepi Sungai Sulu. Nah, melahirkan Handoyo-ningrat. Handoyo-ningrat ini berhasil menumpas pemberontakan Sung Laut, yaitu Bali dan dari Filipina. Maka diberi 2 hadiah, putri Triman dari Majapahit dan tanah perdikan, maksudnya tanah otonomi, yaitu Pengging. Nah, dari Pengging itu ya melahirkan 2 putra, jantan Ki Ageng Pengging. Dari Ki Ageng Pengging melahirkan siapa? Joko Tinggi. Joko Tinggi dari ibunya itu adalah cucu dari. Nah, sekarang kita mengetik gambar samar-samar. Kenapa kok Sejenak memilih wilayah selatan? Bukan hanya karena wilayah utara sudah banyak dieksploitasi oleh Wali Songo, tapi sesungguhnya di sana ada hubungan genealogi. Di sana ada cucunya, mantu cucu. Ya begitu mantu cucunya. Oh, itu Kiai Pengging itu dapat anak Kiai Ratu Mandoko, anaknya sahabat Zainab, anaknya Sunan Sesinijen. Lebih daripada itu, dia punya hubungan kekerabatan ya dengan Pajajaran, maksudnya dengan Cakrabuana, karena beliau ya mendapatkan suaka, mendapat perlindungan dan pelayanan yang baik. Nah, sementara Cakrabuana punya saudara ya di wilayah Jawa Tengah ini, yaitu Joko Sengoro atau Jo Sengoro, yang nanti melahirkan Handoyo-ningrat, melahirkan Ki Ageng Pengging itu. Tapi ini jadi sumber malapetakannya, karena dia jadi maftun, karena dia sebagai aktor intelektualnya. Karena Ki Pengging itu balelo pada tapi dia sangat rasional. Kenapa? Karena sebelum Glagawangi bahkan jadi kadipaten, dia sudah menjadi ya kadipaten. Dan itu berarti kerajaan kecil, karena Majapahit mengenai konsep konsentris. Jadi ada kekuasaan tertinggi namanya Mahapati. Mahapati itu bukan sekedar, Mahapati itu adalah Perdana Menteri, yang raja itu hanya simbolik saja. Yang mengatur dapur itu namanya Mahapati. Nah, di bawah itu Adipati. Nah, jadi ada Maha, ada Adi. Adi itu tinggi, seperti Adipura, Adibusana itu tinggi. Itu di bawah itu namanya Baupati. Bau itu tanah. Tanah itu wilayah, kayak bau, sak bau, tanah sak bau, gitu ya. Nah, ada pati yang menguasai satu wilayah yang lebih sempit. Ada Adipati, penguasa tinggi. Ada Mahapati, gitu. Paham ya? Nah, jadi supaya kita paham, struktur pemerintahan itu puncaknya adalah Mahapati. Di bawah itu Adipati, di bawah itu namanya Baupati. Terus di bawah itu namanya Demang. Nah, di bawah Demang ada Kuwu atau desa tadi. Nah, di sini kalau Demang ini namanya Kabuyutan, maka Mbah Buyut, jadi Mbah Bujo dan sebagainya ya. Nah, oke. Kemudian alasannya apa? Sebelum Demak itu menjadi, ini menjelaskan kematian Syekh Jenar. Karena Demak itu sebelum menjadi kabupaten masih Glagawangi, ini sudah menjadi kerajaan di bawah Majapahit. Ini sebagai Adipati.
Pengging. Nah, Hadiningrat itu digantikan Adipati Pengging itu. Terus tingkat gubernuran loh sekarang itu ya. Nah, tiba-tiba setelah lengser ke Prabonnya Prabu Kertobumi, lalu itu ngadeg dari keraton. Ya, sementara di wilayah selatannya ada Pengging yang sudah lebih lama daripada itu untuk menjadi kekuasaan yang otoritatif dan independen. Nah, maka ini satu konflik senioritas. Ini baru kemarin kok, sekarang kita yang sudah lama tidak disuruh tunduk. Lebih daripada itu, ya. Kemudian ada kajian-kajian yang memang sangat mendasar mengenai hakikat tadi hubungan manusia dan Tuhan, manusia yang sama dan manusia dan alam tadi itu, yang akhirnya menjelaskan bahwa ada perbedaan konsep mengenai manusia di hadapan Tuhan atau hubungan dengan Tuhan, manusia hubungan dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan alam maupun dengan kehidupan. Ada 5 ya, konsep manusia, relasi manusia dengan Tuhan, relasi manusia dengan diri sendiri, relasi manusia dengan sesama, relasi manusia dengan alam, bagi 2 alam dunia, alam akhirat. Ini ada perbedaan seperti saya baca dalam satu tulisan mengenai kitab yang namanya yaitu Asmoroloyo. Oh iya. Nah, disitulah maka akhirnya Pengging melakukan oposisi moral di samping oposisi politik. Nah, diberi kesempatan 3 tahun, kalau mau sebo, mau sowan, maka dimaafkan. Tapi ternyata sampai 3 tahun tidak berkenan. Maka Pati Wonosalam diutus dan akhirnya Pengging dieksekusi, dibunuh oleh Pati Wonosalam. Nah, ternyata di balik Pati Wonosalam Pengging itu ada 41 ya Ki Ageng yang mendukung. Ada Ki Ageng Serang, Ki Ageng Butuh, Ki Ageng Majastro, Ki Ageng Banyu Biru, ya. Itu semua pendukung-pendukung yang mendukung Ki Ageng karena junjungannya dibunuh, maka dia ya buat onar. Nah, diteliti ternyata semua ini Ki Ageng maupun 41 Ki Ageng tadi muridnya saya sendiri. Jelas sudah sahabat nemen Pak. Ya, Pengging. Ya. Kenapa kok Pengging enggak mau tunduk? Padahal itu sebenarnya persoalan bukan persoalan yang persoalan masalah tadi. Masalah apa? Ini sebenarnya lebih senior, itu lebih lama. Eksis lebih dulu ketimbang Demak. Demak itu masih hutan Belagawang, ini sudah jadi kerajaan, jadi keraton tingkat Adipati. Tahu-tahu ini berdiri sebagai kerajaan. Maka saya kira secara manusia bisa dimengerti Ki Ageng Pengging itu apa emoh atau tidak mau ke tunduk pada itu bukan persoalan teologi, bukan persoalan masalah agama, persoalan politik dan persoalan tradisi. Saya adalah cucu, bayangin ya. Saya ini cucu Pak Brawijaya, sama-sama Brawijaya. Karena Putri Triman itu adalah anaknya Brawijaya yang kelima. Dinikahi ada Hadiningrat punya anak ya, 2 laki-laki, yaitu satunya adalah Ki Ageng Pengging, dan dia pewaris Majapahit, sama-sama pewaris Majapahit gitu. Nah, dan bahkan dalam pandangannya Ki Pengging, aku ini cucu dari permaisuri. Jangan dengar dan patah, itu anak tapi bukan dari dari selir gitu. Paham ya? Di situ ada rasa superioritas. Nah, di samping ada seniori 2, superioritas dan seniori. Nah, tidak mau tunduk. Di samping kena ajaran mengenai hakikat manusia dalam relasi dengan Tuhan, relasi dengan diri sendiri, relasi dengan manusia, relasi dengan alam, dunia dan akhir. Itu yang membuat akhirnya dia melakukan tidak hanya oposisi politik, tapi oposisi moral. Nah, ternyata setelah dia dibunuh tadi, seluruh pendukung-pendukung ya Ki Ageng Pengging, Ki Ageng Tingkir segala macam itu, Ki Ageng Majastro, Banyu Biru dan sebagainya, Ki Ageng Ngerang, Ki Ageng Butuh, itu semuanya, termasuk Ki Ageng Pati dan sebagainya, itu akhirnya melakukan semacam satu sufos, membuat satu keonaran, sehingga ada satu kondisi yang dimana chaos, tidak tertib, dan ternyata itu dinilai semua itu murid daripada saya Nah, sehingga saya benar maftun terbit, padahal sebenarnya tidak ada hubungannya sebenarnya, ya, tidak bawa
idealisme Majapahit. Ya, nah mengenai masalah keris tadi, ya ada kata naga, ada keris kober. Memang keris itu ya khas kita, tapi Malaysia juga ada keris. Tapi bedanya di sini ada bedanya. Kalau keris kita di sini itu ada yang namanya pamor. Pamor itu zaman Singosari, bahkan zaman Said belum ada. Itu baru ada zaman Wali Songo. Itu menyatukan apa? Wasi aji itu dari unsur bumi dan pamor itu dari planet, yaitu meteor. Jadi semua nikel, kalau nikel sebenarnya itu bukan, itu meteor. Jadi pamor keris itu menyatukan bumi dan langit, ya. Bumi dan angkasa, ya. Sehingga kemudian juga memiliki suatu nilai yang sifatnya sakral. Tetapi sebenarnya apakah itu jin di sana atau tidak? Keris itu jadi menarik ini, ahli keris ini. Keris ada tingkat, ada keris namanya keris ya Kapanditan, ada keris Keprabon, itu seperti Nogosroso, sampai itu Keprabon. Ada keris Senopaten, itu Senopaten yang boleh memiliki. Ada keris Tamtaman, ada keris yang lain-lain, itu ada keris untuk dagang, ada beras putih, itu kaitannya dengan dagang, ada kaitannya dengan masalah kemasyhuran, itu Melati Rinunce, ada lagi Junjung Derajat, itu semua itu di bawahnya Tamtomo. Di atas Tamtomo ada Senopati, di atas Senopati ada Rak, ya, dan di bawah itu ada namanya keris Kapanditan, biasanya kecil-kecil keris Kapanditan itu, kadang gambar semar, kadang gambar apa, itu bukan untuk perang, bukan untuk menyajikan untuk ageman saja. Di Ponorogo juga pakai keris. Nah, sekarang bahwa dalam keris itu di zaman Wali Songo ada tasawuf, itu sebenarnya ada doa. Di balik doa ada energi di situ. Nah, doa itu disampaikan dalam 3 ungkapan. Doa dalam bahasa, ya Allah, saya mohon ya Allah, walaupun suatu tidak mungkin, orang tidak bisa bangga ya Allah, ya. Saya minta ya Allah, seorang suami meskipun kaya asal soleh ya Allah. Contohnya itu ngomong. Ya Allah, saya mohon bangga ya Allah, minta istri meskipun cantik asal solehah. Ya, second hand pun tidak apa-apa, ngomong gitu. Ada bahasa isyarat, karena ada bahasa isyarat, bahasa kode nama isyarat. Bagaimana kalau bahasa isyarat? Ya, berkata begini, bahasa isyarat. Nah, masih ada lagi bahasa simbol. Nah, bahasa simbol itu dimana Sayyidah Aisyah pernah diminta waktu ketiga, waktu peceklik, waktu tidak ada hujan di Madinah, maka para sahabat datang untuk supaya Sayyidah Aisyah berdoa. Maka Sayyidah berdoa loh dengan buka apa? Buka apa sih? Ya, buka genteng ini. Nah, buat genteng ini adalah doa bentuk simbolik. Nah, maka sebenarnya tadi Junjung Derajat, ya, beras utah, ya, Banyu Mili, ya, Nogo, Sostro. Nogo itu hanya Nogo, Sostro itu Sewu. Karena untuk wilayah itu di Nusantara ini kekuasaan gambaran Nogo. Kalau di wilayah Eropa itu biasanya Raja Wali dan sebagainya, atau Buruponik kalau di Cina, ya. Nah, itu sebenarnya doa tapi tidak dalam bentuk kata-kata, tidak dalam bentuk bahasa isyarat, tapi bentuk simbol. Maka di balik doa tadi yang sudah diniatkan oleh sang empu tadi, oh ini beras utah, di dalam menyimpan doa yang tidak pernah berhenti mengenai orang itu berkelimpahan makan. Oh ini Melati Rinunce, ini dari keharuman, dari berbudi luhur. Maka di dalam ada doa bagaimana orang itu bisa selalu harum namanya, jadi tidak mengalami ya kejatuhan. Bukan seperti sekarang enggak, ya, derajat tinggi tapi jatuh ke penjara. Ya. Mestinya Nabi Yusuf apa? Ya, SPT. Nabi Yusuf itu sumur penjara tak. Nah sekarang pejabat enggak. Apa? Ya, tahta penjara terus sumur, maksudnya kubur. Nah, itu ya. Nah, kembali pada tadi, lalu apa benar itu, ya? Keris yang dipakai bunuh itu adalah keris Kantaka atau Senkober. Ya. Saya pernah tahu, tapi dalam bentuk foto. Kantaka masih ada di sini. Tapi setelah saya lihat itu bukan keris untuk membunuh orang.
Ya. Jadi ada satu hal yang paradok bahwa zaman dulu itu untuk eksekusi, ya, untuk eksekusi resmi karena kerajaan harus memiliki 4 hal. Satu, dia harus memiliki raja yang memiliki sosial tinggi. Yang kedua, dia harus memiliki buku KUHP. Kalau di Demak itu ada namanya ya, Angger-Angger Suro Ngalam, itu diterjemahkan dari namanya Manawa Dawa Sastra di Majapahit dan ditambah-tambahin. Ya. Lalu ada seorang resi dan ada pusaka. Jadi seorang bisa ngadeg dari rojo jika dia punya keturunan sampai ke dewasana atau orang-orang mulia, Rasulullah dan sebagainya. Itu dia punya undang-undang namanya KUHP tadi. Dia punya pusaka yang keramat dan dia punya seorang resi. Seorang resi tadi itu. Nah, kemudian pusaka kerajaan tidak boleh untuk membunuh, tidak boleh. Nah, ternyata saya katakan itu pusaka kerajaan. Itu pusaka kerajaan. Saya menguasai dunia ini. Oh, ini bukan ini keris keprabon ini. Bukan keris Senopati. Maka ini tidak mungkin dipakai untuk mengeksekusi orang, karena tidak boleh ada darah yang ada di sini. Karena itu hanya simbol kerajaan. Seperti misalkan keris Nogososro itu hanya simbol kerajaan, bukan untuk membunuh orang, bukan untuk perang. Kalau setan kober saya pun tahu. Ya, setan kober itu memang dulu milik Arya Penangsang. Memang itu untuk perang memang. Ya, memang saya lihat memang, dan itu kelihatan kelihatan kerisnya itu keris yang wingit, ya. Dan juga memang kejam, ya. Jadi bentuk dapurnya itu sudah kelihatan dapur yang ngerangsang namanya. Wah, itu luar biasa. Dokter sih paham ini. Ya. Bahkan terus paham mengenai wanita. Ya. Saya tahu tipe-tipe ini. Ya. Jadi kalau sampai belajar ke saya, ya. Kalau saya tahu petinya, ya. Baik, ya. Jadi kalau mengenai saya sendiri dibunuh dengan kata-kata, maka itu saya tidak percaya. Karena apa? Karena setelah saya teliti betul, maka itu bukan keris untuk Rojopati, bukan, tapi untuk simbol kerajaan. Nah, kalau tombang itu, maka penelitiannya harus lengkap, dia harus ngerti mengenai tipologi sejarah dan nilai keris. Ya. Tentu saya punya kitab dalam bahasa Jawa, karangannya seorang pujangga, dan itu saya punya warisan kakek saya 2 kitab. Jadi kitab mengenai keris. Itu ada 2 tentang semua tipologi dan karakter keris. Dulu mau dibeli dari karakter saya itu tidak boleh. Karena masih dalam bahasa Jawa, huruf Jawa. Saya punya 2. Itu juga katuranggan. Katuranggan itu bab karakternya orang. Oh, wanita begini ini karakternya begini. Ya. Ya? Itu ada namanya katurang. Itu juga ada. Itu namanya biopsikologi. Di dalam psikologi perilaku ada namanya J. Havigus. Bacanya John Havigus. Itu pelopor psikologi yang dasar pada karakter fisik manusia. Itu ketinggalan. Wali Songo sudah membuat namanya katurang karakter manusia atas dasar ya wajahnya, ya dadanya, pundaknya, jalannya. Saya cerita sedikit. Ketika saya SMP, saya pulang sama ayah saya, bonceng sudah panjang dari Slametan. Ayah saya bagian ceramah dan doa. Maka ketika saya SMP, ayah saya bilang gini, "Cung, kowe besok nek dewasa, kowe ninggal bojo, aja koyo wedok iku mau." Saya belum paham, belum jatuh cinta, belum paham. Sekarang anak SD sudah jatuh cinta. Kalau Bapak, wong sing koyo ngono gampang sirong, Cung. Saya tidak paham. Ternyata apa? SMP kelas 1. Lalu SLT saya di Gresik. Lalu saya sarjana muda, ya BA-nya itu, dua ada BA, dia itu. Saya pulang ke desa, turun dari angkutan desa, saya disambut oleh teman saya namanya Amar. Kan perlu nggak? Apa? Belum. Yuk kesiku sakit hansip. Selingkuh, bujurnya yang Gresik kan. Saya sampai di rumah menjelang maghrib, saya bilang gini, "Dong, kan eling dari kita omongin." Enggak, Pak. Terus bagaimana dia tahu itu sesuatu yang mesti kurang terjadi 12 tahun kemudian sudah disampaikan oleh ayah saya. Artinya bahwa dia menguasai katurang. Nah, itu yang diajar kepada saya. Saya paham gitu. Tapi saya semuanya di sini semua wanita yang setia. Sekurang-kurangnya setia pada dia sendiri. Ya, saya kira itu ya. Mudah-mudahan jadi saya ingin sampaikan segini yang penting sekali adalah bahwa
Syekh Jenar itu torikotnya, torikot Satori, dan torikot Satori itu sangat jelas baik ajarannya, silsilahnya, ya maupun juga sejarahnya, perannya di Asia Tenggara ini. Lalu Qadiriyah juga sangat jelas, ya. Saya kira sampai sekarang masih ada Qadiriyah yang ada di Indonesia ini. Tapi kemudian beliau melebur dalam torikot Akmali. Jadi kalau ingin tahu bagaimana pandangan Kanjeng Syekh Jenar tentang Tuhan, tentang manusia, tentang alam, tentang perjalanan manusia untuk rujuk ila Allah, ya, baik intirori maupun ikhtiyari, maka lihatlah konsep buku ajaran Akmaliyah. Jangan merujuk pada serat-serat. Ada 2 serat yang memang itu mengacokan, yaitu serat ditulis oleh namanya Raden Sosrowijoyo, itu namanya dari Raden Panji, ya. Raden Panji ini seorang pujangga keraton. Dan yang kedua ada lagi namanya Mangun Wijoyo, bukan orang Kristen, bukan. Mangun Wijoyo itu zaman Pak Bono V. 2 sumber ini sangat tidak otentik karena mengalami interpolasi. Kalau kita pernah kuliah di doktoral, ada interpola. Jadi maksudnya ada satu data tapi dipahami secara subjektifikasi sesuai dengan konsepnya dia. Jadi semua orang kebatinan. Panji Noto-Roto atau Sumurijo maupun Mangunwijoyo ini semua orang kebatin, orang kebal. Nah, dia nyusun mengenai sejarah dan ajarannya menurut perspektif kebal. Itu namanya interpolasi. Maka ada tulisan mengenai Islam dan sosialisme karena dia sudah punya pandangan sosialis. Itu namanya interpola. Itu bias-bias sampling di dalam, ya, di dalam kalau kita pernah ke doktoral maka ada namanya analisa, meta analisis pohon dan sebagainya. Kita akan tahu mengenai bias-bias yang membuat orang itu tidak akan sampai kesimpulan yang benar. Satu di antara adalah interpola yang berbasis pada sertifikasi tadi. Nah, jadi jangan menggunakan buku-buku itu. Ada buku yang lebih tua lagi, yaitu namanya Serat Syekh Jenar. Itu karangan Sunan Prapen. Saya senang sekali ini, saya diberi ini. Tadi ada kutipan-kutipan yang dari Tan Kun Sui yang tahun 27. Dan itu sebenarnya serat Syekh Jenar yang disusun di Sunan Prapen sebenarnya. Ini lebih bagus, lebih otentik ini. Jadi saya lihat, ya, bagus ya. Saya senang sekali ini. Saya punya juga yang asli huruf Pegu. Itu dijawakan di keraton waktu itu. Nah, seluruh buku-buku mengenai Syekh Jenar, serat Syekh Jenar itu sebenarnya diambil dari babonnya cerita dari Sunan Prapen tadi, tapi mengalami 2 deviasi dan reduksi karena ada interpola, yaitu kebatinan yang menjadi mendukung untuk penyekatan di Jogja. Maka tidak bisa dijadikan sumber. Maka jika kita ingin menggunakan sumber-sumber yang lebih otentik dan termasuk primer, maka di samping tadi serat Jenar dari Prapen tadi, ya, itu keterangan jelas di Tan Kun Sui itu, juga ambillah 4 buku yang penting, yaitu mengenai Bayanullah. Kita Bayanullah itu diterangkan bahwa itu disusun oleh namanya Syekh Nurjati. Berarti ini ya, harus pantas dimiliki oleh Yayan Nurjati. Ya. Jadi siapakah itu? Ya, itu Datuk Kabir tadi. Dan dari sini dibuat turunan-turunan namanya Bayanul Haq. Dan akhirnya menjadi Jatimurti ini. Ya. Jatimurti ini anonim. Tapi saya tahu siapa yang menyusun dan kenapa anonim, karena memang bagi orang-orang Akmaliyah itu, ya, semua ini suwung, ya. Tapi suwung kang mengku ono. Nah, yang ononya itu, ya, tadi yang dikatakan aku tadi yang boleh para saja, tapi tidak bisa merebut diri sendiri. Ya, nah, ada lagi yang kedua, yaitu kitab namanya Wadining Roso. Itu bisa dilihat dari situ. Yang ketiga, yaitu kitab namanya mengenai kematian itu, mengenai Asmoro Loyo. Asmoro itu cinta, Loyo itu layu, cinta pada Nah, yang terakhir kita baca itu Warisan Sendang. Saya sudah tulis ini di buku namanya Sang Pewaris. Namanya Catur Wiworo Werit. Catur itu papat, Wiworo itu dalan, Werit itu itu apa? Syariat, Torikot, Hakikat, Mari. Itu jelas di situ dinisbatkan pada Syekh. Jadi tinggalkan 2 tulisan itu yang mengalami juga diversifikasi dari Raden Panji Noto-Roto maupun dari Mangunwijoyo. Dan ini ada filsafah
sesi jenar, saya juga dikutip di sini. Tapi ini sebenarnya sumbernya dari tadi Noto-Roto dan Mangunwijo. Jadi filsafat sejenar di sini yang ditulis Broto Kesawa atau Abdul Haq ini sebenarnya bukan ajaran murni dari sesi sejenar, tapi ajaran sejenar yang mengalami tadi interpola sehingga mengalami deviasi dan reduksi, bukan deviasi tapi terus ajaran itu. Nah, maka kalau pemerhati sesi sejenar atau ingin mendapatkan pemahaman lebih utuh, lebih komprehensif atau pakai integral, maka saya persilakan untuk merujuk kitab-kitab tadi itu. Dan kebetulan saya ini sebagai sang durian atau anak beliau, saya punya rasa tanggung jawab moral untuk meluruskan ini. Maka pengantarnya beliau Pak bukan Pak Jelani, bahwa dalam rangka untuk pelurus yang pasti beliau bukan orang sesat, ya, bukan orang sesat. Beliau adalah Ahlul Bait, beliau seorang ulama, beliau seorang sufi, bahkan mendapatkan gelar Syekhul Akmal. Itu dalam sejarah tasawuf hanya 2 orang dapat makam seperti ini, yaitu Syekhul Akbar dan Syekhul Akmal. Dan dia bukan seorang pengikut, tapi dia seorang mujtahid dalam bidang. Hanya masalah di mana letak istiadatnya beliau, itu saya kira di luar waktu ini bisa dijelaskan. Karena beliau mempunyai satu pandangan yang luar biasa, sehingga orang itu dia menggunakan namanya, dia bilang nanggal sepisan kapurnaman, luar biasa. Jadi, 1 kali langkah langsung mencapai ini. Usul itu ada mengalami gitu. Jadi nanggal sepisan tanggal 1 langsung purnama itu ada. Jalan yang mengalami ekstral luar biasa. Tapi itu berat, lakonnya berat. Karena Quran menyebut bahwa kalau kamu mengaku sebagai aulia, orang Yahudi, kalau kamu sebagai pemilik surga, inginkanlah kematian. Quran itu gitu. Ya kan? Al-Baqarah misalnya bahwa Yahudi mengklaim bahwa kamilah yang dikatakan oleh Allah. Maka Allah menyatakan kalau kamu benar ucapan ingin kalah kematian, ya kan? Nah kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 94-95 bahwa ada orang-orang Yahudi Nasrani bahwa dialah pemilik surga. Maka kata Allah, jika kamu benar ingin kalah kematian, bahwa kalau gitu sebenarnya standar kebenaran ini ditunjukkan dengan orang itu rela, tapi tidak boleh ngaluk, tidak boleh mengharap-harap, tapi dia sudah mempunyai derajat sumonggoker. Dan orang belajar tasawuf belajar mati, jadi incip-incip jadi orang belajar tasawuf dan tarik itu incip-incip mati, gladiresik kematian, ya. Itu gladiresik kematian. Maka orang belajar tasawuf itu kalau belum berani mati, maka itu masih baru pseudo tasawuf atau bahkan okultis. Buat tadi dikatakan okultis, itu okultis itu limbahnya tasawuf. Jadi perdukunan dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi bukan berarti orang begini tidak bisa, asal nanti dia reorientasi dan reformasi kehidupan sehingga kembali pada sikap manunggal, ya. Itu ada. Saya punya ajaran namanya Aji Pameling dan Aji Panunggal. Itu jalan yang tercepat sehingga mencapai nanggal sepisan, tapi berat sekali. Dan sama kalau saya cerita, saya tidak akan percaya. Ya, saya ditanya oleh guru saya, laku, ditanya ini, kamu ingin cepat atau ingin lambat? Bahasa gitu. Itu cuma akan share. Bu, ya, begini dia. Ya, saya kira mau sih amalan-amalan yang berharga. Saya kira ini saya kasih amalan yang berharga. Ya, guru saya tadi. Saya sampai jam 12 malam saya ke sana, saya diajak ke satu zawiyah di atas sungai Berantas ada di Malang Selatan. Saya kira saya mau masih suruh masuk. Saya juga pertemuan lutut dengan lutut, kening dengan kening, ya. Maka belum menjelaskan mengenai rahasia kehidupan ini, tapi tidak bisa nyari roh pada dirimu kalau kamu tidak siap mati. Ya. Maka kamu siap mati, siap. Pada saat itu saya punya istri, punya anak. Kenapa saya bisa tidak berpikir seperti itu? Bagi saya lah yang mesti lebih aja. Baik,
bisa menjalin lagu seperti Nabi Ismail. Saya segitu puas. Terus saya disuruh sujud, syahadat sujud. Terus saya dengan pedang, dia takbir Allah, jelas. Saat itu saya sudah atas sadar saya mengatakan, walaupun peristiwa mungkin hanya 5 menit, tapi perasaan saya sudah bertahun-tahun. Paham ya? Jadi saat itulah saya, sehingga saya itu merasa sudah mati. Ternyata saya bangun lagi. Dan kita saya bangun, saya dirangkul beliau, diciumi beliau. Dan saya 17 tahun mengajar, tapi baru 2 orang yang berhasil mengalami jalan